Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Lestari, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku dosen pengampu mata kuliah hematologi. Perkenalkan, nama saya Dewi Mandalina, NIM 211310037, akan memaparkan mengenai materi praktikum hematologi. Tujuan umum dari pemeriksaan hematologi adalah untuk memantau status kesehatan, mendiagnosis suatu penyakit, memantau kondisi medis, dan memantau pengobatan. Semua pemeriksaan menggunakan metode mikroskopik dengan prinsip umum yaitu darah EDTA diencerkan menggunakan larutan tertentu sesuai dengan tujuan pemeriksaan, kemudian sel topik dihitung di bawah mikroskop. Yang pertama yaitu pemeriksaan jumlah sel eritrosit. Pemeriksaan jumlah sel eritrosit menggunakan prinsip darah diencerkan dengan larutan hayam sehingga eritrosit dapat dihitung menggunakan bilik hitung dalam 5 bidang kecil. Cara kerja hitung sel eritrosit. Yang pertama, memipet darah menggunakan pipet toma eritrosit sampai tanda batas 0,5 atau 1, kemudian membersihkan sisa darah pada ujung pipet menggunakan tisu, lalu menambahkan reagen hayem sampai tanda batas 101, dilanjutkan dengan mengocok pipet toma selama 2-3 menit, kemudian membuang 3-4 tetes pertama, lalu meneteskan 1 tetes ke dalam bilik hitung, kemudian diinkubasikan selama 2-3 menit, lalu menghitung sel eritrosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali dalam 5 kotak sedang atau 5R, masing-masing terdiri dari 16 kotak kecil. Kemudian eritrosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Perhitungan eritrosit yaitu 5R kali 10.000 per mikroliter darah dengan pengenceran 200 kali. Nilai normal eritrosit yaitu pada wanita 4-5 juta per mikroliter darah, pria 4,5-5,5 juta per mikroliter darah. Yang kedua yaitu pemeriksaan hitung jumlah trombosit menggunakan prinsip darah diencerkan dengan penambahan reagen BCB. Trombosit terwarnai oleh zat pewarna brilliant crescent blue sehingga sel berwarna biru terang dan mudah dihitung di bawah mikroskop. Cara kerja hitung jumlah sel trombosit. Yang pertama, menghisap darah EDTA menggunakan pipet toma eritrosit sampai tanda batas 0,5 atau 1, kemudian membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan menggunakan tisu, lalu menghisap reagen BCB sampai tanda batas 101, kemudian mengocok pipet selama 2-3 menit, lalu membuang 3-4 tetes pertama, lalu meneteskan 1 tetes ke dalam bilik hitung, kemudian diinkubasi selama 15 menit. Selanjutnya, menghitung sel trombosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali, menghitung trombosit pada 16 kotak kecil pada 10 kotak sampai dengan 25 kotak sedang eritrosit. Kemudian trombosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Perhitungan trombosit yaitu 25R kali 2000 dengan pengenceran 200 kali. Nilai normal yaitu 150.000 sampai 145.000 per sel mikroliter darah. Jadi jumlah trombosit adalah T dikali 500. Yang ketiga yaitu pemeriksaan hitung jumlah leukosit. Dengan menggunakan prinsip, sampel darah diencerkan dengan larutan turk, maka sel darah selain leukosit akan hancur oleh asam asetat, kemudian leukosit diwarnai oleh gentian violet, kemudian leukosit dihitung dengan menggunakan bilik hitung. Cara kerja hitung sel leukosit. Yang pertama, memipet darah EDTA sampai tanda batas 0,5 atau 1. Yang kedua, membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan tisu, lalu menghisap reagen turk sampai tanda batas 11, kemudian mengocok pipet 2-3 menit, lalu membuang 3-4 tetes pertama, kemudian meneteskan 1 tetes ke dalam bilik hitung, lalu inkubasi selama 2-3 menit, dilanjutkan dengan menghitung sel leukosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali, menghitung leukosit pada 16 kotak sedang pada sudut bilik hitung. Kemudian leukosit dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah dalam 4W. Perhitungan yaitu 4W dikalikan 50 dengan menggunakan pengenceran 20 kali, nilai normal yaitu 4.000 sampai 10.000 per mikroliter darah. Yang keempat yaitu pemeriksaan eosinofil. Pemeriksaan eosinofil menggunakan prinsip yaitu sampel darah diencerkan dengan pelarut yang mengandung eosin atau von Duncker yang dapat melisiskan sel selain eosinofil dan granula eosinofil berwarna merah, sehingga dengan mudah dapat terlihat. Jumlah sel eosinofil dihitung dalam kamar hidung di bawah mikroskop. Cara kerja hitung sel eosinofil. Yang pertama, memipet darah EDTA sampai tanda batas 0,5 atau 1, membersihkan darah yang tersisa di ujung pipet dengan menggunakan tisu, kemudian menghisap reagen non-Duncker sampai tanda batas 11, lalu mengocok pipet 2-3 menit, kemudian membuang 3-4 tetes pertama, lalu meneteskan 1 tetes ke dalam bilik hitung, dilanjutkan dengan inkubasi 15 menit agar sel darah menyebar, lalu menghitung sel eosinofil di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali, menghitung sel eosinofil pada 9 kotak besar. Eosinofil dihitung dengan cara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah.
Perhitungan yaitu semua kotak dikalikan 11 dengan pengenceran 10 kali. Nilai normal yaitu 50-300 per mikroliter darah. Yang kelima yaitu pemeriksaan retikulosit dengan menggunakan prinsip retikulosit adalah eritrosit muda yang masih mengandung sisa-sisa kromatin atau RNA. Sisa-sisa RNA diwarnai dengan pewarnaan supravital yaitu new methylene blue atau brilliant crescent blue membentuk granula atau filamen berwarna biru. Pemeriksaan retikulosit dengan menggunakan cara basah yaitu yang pertama, meneteskan satu larutan supravital di tengah kaca objek, kemudian menambahkan satu tetes darah EDTA di atas zat pewarna, lalu mencampurkan kedua tetesan sampai homogen, kemudian menutup campuran dengan menggunakan kaca penutup hingga lapisan dasarnya benar-benar tipis. Dilanjutkan dengan inkubasi beberapa menit, lalu memeriksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali, kemudian memilih area di mana eritrosit tersebar merata. Lalu menghitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Yang kedua yaitu pemeriksaan retikulosit dengan cara kering. Yang pertama, meneteskan 3 zat warna supravital ke dalam tabung serologi, lalu menambahkan 3 tetes darah ke dalam tabung, kemudian mengocok hingga homogen, dilanjutkan dengan memipet dan meneteskan sebanyak 1 tetes ke dalam kaca objek, lalu membuat sediaan apus dan membiarkan kering di udara. Kemudian memeriksa sediaan di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali, lalu memilih area di mana eritrosit tersebar merata, kemudian menghitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Perhitungan persen, yaitu jumlah retikulosit dibagi dengan jumlah eritrosit dikali 100%. Retikulosit per mikroliter darah sama dengan kadar persen dikali jumlah eritrosit per mikroliter darah dengan perbandingan 1:1. Nilai normal retikulosit yaitu 0,5 sampai 1,5% atau 25.000 sampai 75.000 per mikroliter darah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.